Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Safitri Purnamasari. Yang kedua, Elsa Nur Adila. Yang ketiga, Bina Hidayati. Yang keempat, Nisalina. Yang kelima, Hikmadus Soleha. Kami akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini kami akan membuat video animasi pada pembelajaran tematik kelas 5 yang berjudul Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran keempat. Di sini kami mengambil 2 mata pembelajaran, yaitu yang pertama Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang pertama yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi informasi dan teks notifikasi yang dibaca. Yang kedua, menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran PKN yaitu yang pertama, menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila keempat. Yang kedua, menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi dibaca dengan terperinci setelah membaca teks. Yang kedua, siswa mampu menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila keempat. Yang keempat, siswa mampu menceritakan refleksi diri dalam melaksanakan sila keempat Pancasila dengan terperinci. Baiklah, kita akan memasuki materi inti yang akan disampaikan oleh Nisalina. Baiklah, Ibu akan membacakan teks cerita tentang Bala Putra Dewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putra Dewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur perlayanan di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu kita, Elsa. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putra Dewa terhadap Kerajaan Sriwijaya? Nah, jawabannya, Raja Bala Putra Dewa telah membangun armada laut sehingga jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Dan Raja Bala Putra Dewa mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Raja Bala Putra Dewa tidak memimpin Sriwijaya. Jawabannya, Kerajaan Sriwijaya belum tentu menjadi kerajaan besar dan makmur, dan armada laut belum tentu terbangun menjadi kuat. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga.
perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Nah, jawabannya, Raja Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang besar dan makmur. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Bala Putra Dewa? Jawabannya, sikap tegas, pemberani, tangguh, bijaksana, dan pantang menyerah. Nah, soal yang kelima. Berikan pendapatmu. Apakah Raja Bala Putra Dewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jelaskan menurutmu. Nah, jawabannya, iya, karena Raja Bala Putra Dewa sudah banyak berjuang demi berkembangnya kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian membaca cerita dari Raja Bala Putra Dewa, di sini Ibu akan mengulas kembali kisah tentang Raja Bala Putra Dewa. Nah, Raja Bala Putra Dewa ialah seorang raja dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar tahun 850 Masehi. Nah, ketika itu Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Nah, Bala Putra Dewa ini atau Raja Bala Putra Dewa ialah seorang yang sangat tangguh, yaitu seorang yang perjuangannya luar biasa. Nah, mengapa? Ketika beliau menjadi seorang raja, beliau mendirikan armada laut. Apa yang dimaksud dengan armada laut? Yaitu keamanan yang ada di laut. Yang mana pada zaman dahulu transportasi dan pusat kegiatan masyarakat itu berada di laut. Nah, selain itu, kemajuan pada bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan juga sangat berkembang dengan pesat. Maka oleh karena itulah, pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, rakyatnya sangatlah makmur dan juga sejahtera. Nah, dari kisah yang Ibu ulas tadi, nah, pasti anak-anak bertanya, siapa saja sih pahlawan-pahlawan kita yang ada di daerah lain, yang di Indonesia selain dari Raja Bala Putra Dewa? Nah, banyak lagi pahlawan-pahlawan kita yang berjasa di negara dan bangsa kita ini. Nah, pahlawan yang ada di daerah-daerah selain Raja Bala Putra Dewa, yaitu ada seorang raja yang bernama Sultan Syarif Qasim, dan juga ada Sultan Hasanuddin. Nah, siapa lagi? Ada Pangeran Antasari, ada Tuanku Tambusai, dan masih banyak lagi pahlawan atau para pejuang yang membela negara dan bangsa Indonesia ini yang berada di daerah-daerah lain. Nah, sekarang pasti kalian semua bertanya-tanya, Bu, bagaimana sih pada saat sekarang ini menjadi seorang pahlawan seperti pahlawan pada zaman dahulu? Nah, caranya, sementara sekarang ini tidak ada lagi yang namanya peperangan, tidak ada lagi yang namanya kerajaan. Nah, caranya ialah kalian bisa melakukan perbuatan yang baik, akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, Ananda sekalian bisa menolong temannya yang lagi kesusahan. Nah, yang kedua, menjenguk temannya yang lagi sakit. Apabila ada teman satu kelas yang lagi sakit, kalian harus menjenguknya. Yang ketiga, apabila kalian melihat seorang nenek ataupun kakek yang berada di jalan dan ingin menyeberang, kalian harus menolongnya. Nah, yang keempat, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa yang cinta akan tanah air, kita harus selalu menolong sesama, yaitu dengan cara bergotong royong. Nah, itulah bentuk kepahlawanan kita pada saat sekarang ini. Nah,
Pasti kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan pahlawan? Karena kemarin kita sudah mengetahuinya. Pahlawan ialah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata pahlawan, yang artinya orang yang sangat berjasa untuk negara, bangsa, dan juga agamanya. Nah, terima Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Bina tadi, yang dimana Ibu Bina telah menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Bala Putra Dewa. Di sini, Ibu akan memberitahukan sikap dan nilai yang dapat kita ambil dari cerita Raja Bala Putra tersebut. Nah, sikap dan nilai ini kita kaitkan kepada Pancasila sila keempat. Nah, bunyi Pancasila-sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sikap dan nilai yang dapat kita ambil dari cerita Raja Bala Putra Dewa itu ialah yang pertama, Raja Bala Putra Dewa dengan gigih membangun armada laut yang kuat sehingga tempatnya menjadi aman dan ramai sebagai pusat pelayaran di Nusantara. Sikap ini sesuai dengan sikap sila keempat. Kenapa? Alasannya karena kebijakan Bala Putra Dewa tersebut adalah untuk memajukan perekonomian bangsanya, sehingga rakyat bisa hidup makmur, sejahtera, dan hidup dalam rasa aman. Kedua, Raja Bala Putra Dewa memiliki sifat hikmat kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Nah, alasannya karena ia membangun akal dan pikirannya untuk bekerja memajukan bangsanya, bekerja untuk kepentingan rakyat dengan bertanggung jawab. Ini terbukti dengan majunya kehidupan ekonomi rakyat di Sriwijaya. Saat ini ia memimpin dalam bidang pendidikan, ekonomi, juga budaya. Sikap dan nilai yang ketiga ialah Raja Bala Putra Dewa bisa dikatakan sebagai pahlawan bagi rakyatnya, karena sebagai seorang pemimpin, semua kebijakannya bertujuan untuk memajukan kehidupan rakyat Sriwijaya. Ini kan sesuai dengan amanat atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu bisa menjadi seorang pemimpin yang baik seperti Raja Bala Putra Dewa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.